Sekarang kita kasih makan yang nila yang sedang sakit-sakit parah itu kita akan berikan, kan tentu yang sehat-sehat juga lebih banyak dibanding yang sakit. Yang sakit ya kalau mau makan ya bersyukur, kalau memang belum ya sudah. Mudah-mudahan juga dengan adanya pemberian pakan ini membuat si air tambah sehat. Nah ini teman-teman, itu teman-teman ya. Jadi ini pemberian makan 2 kali ya teman-teman sehari ini tadi. Yang sebelum-sebelumnya 1 kali. Terus cara pemberian pakannya ya tentunya tidak kalau tadinya kan sekaligus itu bisa kita buat pakan itu sampai 12 ini ya, 12 atau lebih ciduk yang tadi. Nah itu ya teman-teman yang udah terlanjur sakitnya kalau parah dia nggak respon, walaupun ada makanan enak atau apa dia nggak begitu respon. Nah mudah-mudahan dia nanti bisa masih mampu untuk recovery ya. Kita sebagai ini ya yang memelihara, kita juga sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk peliharaan kita. Itu ya teman-teman, memang hujan teman-teman suaranya, tapi tidak apa-apa karena di sini ada atap semua, jadi hujan pun tidak berpengaruh sama nila-nila kami. Nah, ini beda ya teman-teman, dibandingkan waktu itu ada yang loyo sekali, tertarik sama teman-temannya, dorong sana dorong sini. Ya mudah-mudahan nih yang sebagian besar yang belum parah itu segera dia bisa makan pelet ini. Sabar ya teman-teman, jadi kalau si nila-nila kita sakit, kita betul-betul harus sabar pemberian pakannya. Dia responnya itu ya seperti halnya waktu kita sakit itu loh teman-teman. Jadi dia kurang respon untuk makannya, nafsu makannya itu menjadi menurun secara drastis. Nah di situ kalau misalkan kita penangannya tidak paham, maka itu yang akan terjadi nila-nila kita akan mati secara massal karena adanya virus yang saling tular menular. Apalagi kalau ada yang mati tidak segera diambil misalkan, wah itu penularannya akan cepat sekali. Itu yang perlu kita lakukan saat menemuin si nila kita itu sakit. Ini sudah alhamdulillah sudah nafsu makannya sudah lumayan, diberi makan pagi dan malam ini ya, sudah lumayan teman-teman. Mudah-mudahan juga segera semuanya bisa pulih. Terus ini sudah besar, paling juga sekitar 1 bulan dia sudah bisa 1,4 kilo, 1,5 kilo teman-teman. Atau ya setidaknya nanti menjelang lebaran ini sudah bisa kita jual. Namun sebelum dijual kita akan ambil, kita pilih sebagai indukan karena ini betul-betul bagus untuk sebagai indukan. Dan ini menjadi observasi apakah dengan turun-temurunnya si nila ini menurunkan mutu tidak. Nah mudah-mudahan sih tidak terjadi ya teman-teman, tidak menjadi menurun seperti halnya yang disampaikan para pakar-pakar yang ada di YouTube itu. Nah ini ya teman-teman, kita terus sabar ya, kita kasih terus, betul-betul harus sabar teman-teman. Kalau tidak sabar ya dia tidak segera makan. Nah kalau dia makannya tidak cepat-cepat, maka dia akan berebutan dengan si virus. Jadi virus yang dalam tubuhnya itu bisa tidak terobati, lalu si stamina dari si nila ini juga
tidak naik, maka yang ada makin banyak yang mati. Itu yang kita harus ini ya, kita harus pahami dalam hal berbisnis dengan si nila. Ya, nila sistem apapun saya kira sama untuk ininya, untuk masalah-masalah yang dihadapin. Karena yang si nila sakit tadi agak lama teman-teman, kita sambil pemberian pakan si ini, yang si nila adik-adiknya. Ini adik-adiknya dia. Ini ada sekitar 600 yang ada di kolam ini, 600 lebih. Ini udah campuran dari sortiran yang dari tadi yang sakit, makanya ini sebagian juga masih ada yang sakit. Nah, ini campuran yang nila sehat sama yang nila sakit. Ini ya, warnanya bagus-bagus teman-teman, bersih-bersih. Alhamdulillah saya punya bibit nila ini yang nila sangat apa ya, menarik lah warnanya. Jadi tidak terlalu merah sekali gitu atau pucat gitu ya, tapi ini warnanya bagus. Apa ya namanya ya, putih juga tidak, tapi merah banget juga tidak. Ya seperti itulah, teman-teman lihat sendiri itu seperti itu. Nah ini biar dibersihkan dulu ya teman-teman, nanti baru dilanjutkan. Ini sudah, ini kita bisa tinggal. Nanti kalau perlu ditambah satu lagi bisa. Kita kembali ke yang nila sakit tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini udah habis ya. Kita kasih lagi teman-teman. Ya. Nah, itu kita undang lagi. Karena ini masih cukup banyak. Jadi kita sabar, kita kasih sedikit lagi. Lalu kita tinggal biar dimakan. Kita beri makan yang lainnya dulu. Yang sebelah sana belum, yang sebelah sana. Sama indukannya juga belum. Nah, itu sudah nafsunya sudah menurun, kita tidak bisa paksain, nanti malah kelebihan jadi amoniak lagi. Nah ini jatahnya sih ini ya teman-teman, ini ada sekitar 600-an juga, dan ini juga hanya beda sedikit dengan yang siap panen ini ya. Jadi yang siap panen untuk lebaran tuh saya kira ada berapa itu, beberapa kolam. Dengan pemberian pakan 2 kali ternyata dia jatahnya melebihi dari batasan perhitungan masa teman-teman. Jadi kalau misalkan dia hanya butuh 3 gini, 3 apa namanya, ciduk tadi ya, ciduk yang tadi teman-teman lihat tadi, ini kalau diberi pakan 2 kali itu ternyata bisa habisnya 1,5 dari jatah perhitungan. Tapi saya kira nggak masalah, karena kalau misalkan itu masih efektif, berarti kita juga mempercepat panen, dan itu akan menghemat listrik. Jadi listrik kita akan lebih hemat teman-teman, dengan cara pemberian pakan itu lebih itu ya, lebih banyak daripada pemberian pakan kita hanya 1 kali dengan jumlah itu, atau 2 kali dengan jumlah yang hasil perhitungan. Nah semua itu butuh apa namanya teman-teman, harus butuh pengamatan, butuh langsung kita kerjakan.